pertemuan yang pertama ini kelas 9 ya. Materi fikih kelas 9 di semester 1 ini kita akan belajar tentang haji dan umroh ya, haji dan umroh. Anak-anak sekalian tentunya sudah sangat familiar ya dengan istilah apa itu haji dan umroh ya. Kira-kira apa Mas? Kalau ditanya apa itu haji? Nah, coba ini ada Mas Akmal Fahmi hadir. Saya usah sambil absen ini ya. Akmal hadir. Sudah sering dengar ya kata-kata haji dan umroh ya Mas ya. Iya. Mungkin juga ada ya keluarga kita, saudara kita yang sudah pernah haji dan umroh. Menurutmu apa kira-kira itu Mas? Haji. Ya, apa itu haji? Apa itu umroh? Ya. Mas Akmal, menurut kamu sendiri ya, apa itu haji? Kalau haji itu berkunjung ke Ka'bah dalam rangka melaksanakan sebuah ibadah. Beda enggak dengan umroh? Beda enggak dengan umroh? Kalau umroh itu hampir mirip kan? Hampir mirip dengan ibadah haji. Yang membedakan apanya kira-kira? Bedanya itu di mana? Bedanya kalau umroh itu lebih khusus di Masjidil Haram. Kalau umroh khusus di Masjidil Haram saja ya. Baik. Baik, terima kasih Mas Akmal Fahmi ya telah memberikan jawaban yang baik ya, yang benar. Kalau umroh hanya namanya tawaf ya, ada sa'i ya. Kemudian ya mencukur rambut ya, tahallul ya. Nah, tentunya diawali dari mikot ya, nanti kita akan belajar itu. Maka ini Ustadz awal kalian tentang haji ini ya. Satu lagi mungkin Mas Al-Huda hadir. Al-Huda iya Ustadz. Halo ya, hadir ya. Gimana ya, sehat Mas Huda? Sehat? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah ya, sehat ya, mudah-mudahan semuanya sehat, keluarganya sehat ya, dan semuanya diberi kesehatan. Amin. Baik, menurut Mas Huda apa itu haji dan umroh? Kalau tadi Mas Akmal sudah menyampaikan ya pendapatnya. Sekarang kalau menurutmu apa itu haji dan umroh? Terus apa bedanya? Kan tadi bedanya udah Ustadz. Ya, menurutmu sendiri ya, menurutmu sendiri kan perbedaannya. Kalau tadi yang katanya Akmal tadi, kalau umroh hanya khusus di Masjidil Haram, kan ada perbedaan yang lain, mungkin dari segi waktunya atau maknanya. Ada yang mau jawab, Mas Fahriansah? Andika. Yes, silahkan. Oh, boleh, silahkan. Boleh yang mau jawab, parah silahkan. Loh. Tes. Ya. Apa bedanya haji dan umroh? Bedanya apa? Kalau haji itu ibadah wajib, kalau umroh itu ibadah sunnah tapi memiliki banyak keistimewaan. Habis itu kalau haji itu waktunya itu satu waktu, kalau umroh itu bisa dilakukan kapan saja. Oh iya, ini lebih melengkapi dari yang disampaikan temannya tadi Mas Akmal ya. Jadi dari sisi waktunya juga berbeda ya. Haji tidak setiap bulan, itu tidak sembarang waktu, ada waktu-waktu khusus, waktu-waktu tertentu. Tapi kalau umroh lebih luas ya waktunya. Baik ya. Kemudian segi pelaksanaannya ada perbedaan enggak segi pelaksanaannya? Beda Ustaz. Nah, ngecas dulu.
Ya, pelaksanaannya bedanya di mana pelaksanaannya? Segi pelaksanaan perbedaannya di mana kira-kira? Ada yang sudah tahu atau pernah haji dan umroh? Enggak pernah, Tat. Ya, Belum pernah ya. pernah. Iya, paling tidak Belum, sudah Tat. pernah melihat ya, belum ya. Mudah-mudahan nanti bisa haji semua ya. Amin. Ya, walaupun sekarang masih dilarang oleh pemerintah ya. Ya, Ditutup, Ustaz. nggak bisa melaksanakan karena pandemi ini ya. Mudah-mudahan nanti pandemi segera berakhir dan kita semuanya juga bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umroh ya. Ustadz, kalau nggak salah apa namanya itu kalau umroh itu nggak ada wukuf di Arafahnya tuh. Oh, Ya. baik ya. Pinter ya. Jadi kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah karena Arafah itu wukuf di Arafah itu dilaksanakan hanya ketika haji saja ya. Dan itu dilaksanakan hanya pada tanggal 9 Dzulhijjah ya, 9 Dzulhijjah. Baik, anak-anak sekalian, ya terima kasih. Berarti sudah punya modal dasar ini pemahaman kita tentang haji. Ustadz ingin menyampaikan pendahuluan di pertemuan yang pertama ini dan selanjutnya kita akan pelajari lebih mendalam tentang haji dan umroh. Ustadz akan share dulu materinya di layarnya ya, bisa dilihat nanti ya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, anak-anak sekalian yang solih dan teman-teman beriman, Masya Allah. Ada berapa anak nih yang hadir? Ada 18 Ustaz. 18 ya? Ya, saya baginya main dulu ya. 18 sama Ustaz jadi 19. Iya, kok tempat sekali. Ini kelihatan nggak? Nah ini materinya kelihatan nggak? Belum? Masih loading ya? Ah, sudah, Ustaz. Sudah Ustadz, sudah. Ya loading. Oh ya. Baik, anak-anak sekalian. Ini karena pertemuan di pertama ini ya, Ustadz ingin menyampaikan apa saja yang akan kita pelajari ya. Baik. Di kelas 9 ya, di semester 1 semester ganjil ini kita akan belajar tentang haji dan umroh ya. Haji dan umroh. Tentunya kita bertanya-tanya ya tentang haji dan umroh. Ya, kita ingin tahu lebih mendalam, tentunya kita akan bertanya ya, apa itu haji ya? Mengapa kita haji ya? Siapa yang diwajibkan ya untuk melaksanakan haji itu, dan kapan dilaksanakan, di mana dilaksanakannya, terus bagaimana cara melaksanakannya. Itu tentunya pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak kita untuk mengetahui ya lebih dalam ya tentang ibadah haji. Ya. Nah, makanya pembelajaran fikih, utamanya tentang bab haji dan umroh ini, kita semuanya diharapkan nanti bisa memiliki kompetensi, paling tidak kompetensi yang pertama, kita menerima ya dan mensyukuri adanya syariat haji ini. Ini syariat ya, perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita punya azam, punya tekad ya, punya keinginan untuk melaksanakan ya, menyempurnakan syariat agama ini, yang ini merupakan bagian daripada rukun Islam. Masih hafal rukun Islam, Nana? Hafal, Ustaz. Hafal ya. Baca Apa saja? Ada berapa rukun Islam? 5. Ada berapa rukun Islam? 5. Ada 5. 5 ya, jangan lupa. Kalau rukun iman 6 ya. Kalau rukun Islam itu ada 5. Buniyal Islam ala
khamsin. Coba ikuti Ustaz. Buniyal Islamu ala khamsin. Sama-sama. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah. Syahadati ilaha illallah ala Wa ilaha anna illallah. Muhammadar Rasulullah. Wa ana Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis sholati. wa Wa iqamis iqamis sholati. Wa ita'is zakati. wa iqamis Zakati. Wa hijjul baiti. Wa hajjul baiti. Wa saumi ramadhana. wa Wa shaumi ramadhana. Ya, kira-kira apa itu artinya? Rukun Islam. Islam ada 5. Ya, rukun Islam ada 5 atau Islam dibangun di atas 5 perkara atau 5 pilar, 5 tiang. Ya, satu apa? membaca doa Satu. Syahadat Iya. kepada Bersyahadat, syahadat ya. la ilaha Bersaksi, illallah wa anna Muhammadar bersaksi Rasulullah. bahwa tiada Tuhan selain Allah, Tiada Tuhan selain ada Allah. Tuhan selain Allah, tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Syahadatnya. Yang kedua syahadat Rasul wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah. Ya. Syahadat ini sebagai pintu masuk ya kepada Islam. Jadi orang yang berislam harus masuk melalui pintu syahadat, ya, mempersaksikan dirinya, ya, ishadu bi anna muslim, ya, persaksikanlah bahwa ya bi anna sungguhnya aku ini orang muslim, ya. Syahadat, orang Islam harus bersyahadat, betul-betul mengakui hanya Allah yang berhak disembah dengan segala konsekuensinya, nggak boleh nyembah yang lain, nggak boleh minta pertolongan kepada yang lain, ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan segala peribadatan hanya kepada Allah dan mengakui Nabi Muhammad ini yang diutus oleh Allah, ya, untuk menyampaikan syariat ini, untuk menyampaikan risalah Islam ini yang kita harus ikuti. Kemudian apa? Iqamis shalah, mendirikan Salat. salat. Kalau sudah bersyahadat, ya, sudah mengakui hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, maka dan Rasul yang diikuti, ya, maka dibuktikan dengan apa? Iqamis shalah, dengan menegakkan salat, ya, menjalankan ibadah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa cukup syahadat dengan salat saja Islam itu? Gimana, Mas? Tidak cukup, ya, karena tadi ada 5 pilarnya itu. Setelah menegakkan sholat apa? Zakat kah? Setelah menegakkan sholat, wa Menunaikan ita'is zakat, ya, menunaikan kewajiban zakat. Kalau sudah memiliki, ya, harta yang telah mencapai nisab batas kewajiban untuk zakat, maka harus dikeluarkan, tidak boleh pelit, tidak boleh ditahan. Karena di sebagian, ya, harta yang kita miliki itu ada haknya orang fakir, orang miskin, ya, fisabilillah, ibnu sabil, ya. Itu semuanya, ya, harus kita tunaikan dari harta yang kita miliki, ya. Dan itu juga merupakan bagian daripada syariat Islam. Nggak boleh, ya, mengerjakan sholat tapi tidak mau zakat. Harus sama-sama dilaksanakan. Ya, zakat juga harus dilaksanakan. Ya, kalau sholat ini simbol kita, hubungan kita dengan siapa? Kalau sholat itu hubungan kita Allah. dengan siapa? Hubungan kita secara vertikal, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita dengan Allah. Tapi kalau zakat ini menyimbolkan hubungan kita dengan siapa? Kalau zakat ini hubungan dengan sesama
sesama manusia. Ya, zakat Iya. ini kan memberikan bantuan ya kepada orang lain, biar orang lain ya tidak merasa kesulitan, bisa diringankan kesulitannya ya. Ya, tidak sampai kelaparan bisa kita bantu dengan bahan makanan. Nah, apalagi musim-musim begini pandemi ya, banyak orang kehilangan pekerjaan ya. Kita seorang muslim harus peka. Ya, ini bukan merupakan syariat Islam. Jadi Islam tidak mengatur hanya ibadah terus di masjid, terus zikir, terus wiritan, terus tidak. Tetapi Islam juga mengatur bagaimana hubungan antar manusia ini terjalin dengan baik atas dasar keimanan tadi, atas dasar syahadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas dasar keimanan itu maka orang Islam ini menjalankan ya ketaatan ibadah dengan khusyuk kepada Allah dan juga peka terhadap lingkungan, peduli terhadap sesamanya. Ya, ada temannya sakit dikunjungi, ada yang meninggal ya, takziah, diantarkan sampai kubur ya, disolati, dan itu merupakan ajaran agama ini ya. Ajaran ini sangat mulia, tidak menjadikan seorang individualis ya, pokoknya aku yang selamat ya, yang lain biar celaka nggak apa-apa. Tidak, Islam mengajarkan bahwa ya untuk mengajak kepada kebaikan semuanya dan mencegah kepada kemungkaran ya. Ini tidak ingin selamat sendiri, ingin semuanya diajak selamat ya di dunia dan di akhirat. Wahijul baiti ya, selanjutnya wahijul baiti yang di dalam hadis itu ya. Ya, memang kalau diurutkan secara rukun Islam ya berbolak-balik, tapi ini matan hadisnya, teks hadisnya memang hijul baiti dulu baru shaumi Ramadan ya. Yang kita pelajari ya tentang pilar Islam itu ya. Ya, tapi bisa diurutkan, yang pertama adalah syahadat ya, kedua sholat, tiga zakat, keempatnya puasa, dan kelimanya haji ya. Wahijul baiti, haji ke Baitullah ya. Hajinya itu kemana? Ke Baitullah. Di mana itu Baitullah? Di mana Mas? Mekah. Ka'bah. Di Baitullah itu Ka'bah. Ka'bah itu di mana tempatnya Ka'bah itu? Masjidil Haram. Ya, di dalam Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram itu? Di Mekah. Di manakah Masjidil Haram itu berada? Di kota apa? Kota Mekah. Iya. Di kota Makkah ya. Jadi adanya di kota Makkah. Misalnya ada orang ya, dulu pernah ada isu itu di Sumatera Utara itu membuat Ka'bah ya. Ya, ada orang yang haji lah, nggak usah jauh-jauh ke Mekah ya, ada ke Sumatera saja ya. Iya. Gimana? Boleh enggak itu ya? Ya, tentunya enggak benar ya. Ya, Ka'bahnya cuma di Mekah ya, walaupun di Surabaya juga ada replikanya Ka'bah ya, di asrama haji ya, di pemondokan haji ya, itu untuk latihan saja ya, enggak boleh, enggak cukup ya haji di situ ya. Untuk latihan saja ya, atau di sekolah juga ada ya kerangkanya Ka'bah ya untuk latihan ya, atau setiap apa itu ya ada namanya perjalanan haji dan umroh yang ngurusi perjalanan haji dan umroh itu mereka juga menyiapkan ya replika Ka'bah hanya untuk apa, latihan manasik ya. Latihan manasik ini nggak cukup ya, di situ ya umrohnya atau hajinya, tapi harus berangkat ke Mekah, ke Tanah Suci. Saumi Ramadana ya, termasuk puasa Ramadan, ini bagian daripada rukun Islam. Jadi ini anak-anak ya, kompetensi yang akan kita ya peroleh ya ketika belajar ya tentang fikih, utamanya bab haji dan umroh ini di kelas 9 ya. Yaitu kita menerima bahwa
syariat haji ini ya adalah yang datang dari Allah, yang perintah Allah yang harus kita jalankan. Sebagai bentuk keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian itu yang pertama tadi adalah kompetensi secara spiritual ya, kompetensi yang pertama. Yang kedua kompetensi secara sosial ya, kaiduannya ya mengamalkan perilaku menjaga persatuan, kesatuan dan perdamaian dalam kehidupan sebagai wujud penghayatan dari syariat haji dan umroh. Haji itu kan berkumpulnya saatnya seluruh umat Islam sedunia dalam satu tempat ya, melaksanakan ibadah bersama-sama dengan tata cara yang sudah ditentukan, dengan ya melakukan kebersamaan, bertemu orang yang tidak pernah dikenal ya, harus menjadi momen untuk saling mengenal ya. Jadi umat Islam yang di Amerika, di Australia ya, di Turki ya, di Yaman, di Indonesia, Malaysia, semuanya kumpul jadi satu untuk saling menguatkan ya kesatuan ya, persatuan, ukhuwah ya Islamiyah harus semakin kuat dengan menjalankan ibadah itu, sehingga merasakan bahwa kita punya saudara ya, tidak hanya saudara kandung ya, sepersusuan ya, yang atau senegara, tetapi saudara kita di seluruh dunia, mereka yang mengaku Islam, al-muslimu akhul muslim, semuanya adalah saudara kita. Kemudian ya secara ya kognitif ya, kita akan memahami ketentuan haji dan umroh yang benar sesuai dengan syariat. Ya, nanti secara keilmuan kita ingin pelajari ya lebih jauh, lebih mendalam tentang haji dan umroh ya. Jadi 5W1H nanti kita akan pelajari di sini ya, ketentuannya apa itu haji ya. Mulai dari what ya, apa ya haji itu, apa pengertiannya ya. Kemudian why ya, mengapa kita haji ya, kenapa kok harus haji ya, ini kita jawab tadi ya. Kemudian siapa, oh ya, who ya, siapa yang berkewajiban untuk menjalankan haji ya. Kemudian kapan, when ya, kapan diwajibkan untuk melaksanakan haji dan kapan untuk melaksanakan umroh, ya, sunahkan untuk melaksanakan umroh. Where ya, di mana ya haji itu boleh dilaksanakan ya. Umroh itu di mana tempat-tempat untuk menjalankan ibadah umroh itu. Dan how ya, terakhir bagaimana cara yang benar untuk menjalankan ibadah. Kita akan pelajari seperti itu nanti ya pada pertemuan selanjutnya. Kemudian segi keterampilan yang kita bisa melaksanakan ya, mempraktikkan ya cara manasik yang benar ya, haji maupun umroh. Baik, anak-anak sekalian, itulah kompetensi yang akan kita dapatkan selama belajar tentang haji ini. Harus kita sama-sama pahami ya apa yang kita pelajari. Lebih jauh lagi, ruang lingkup materinya seperti ini. Hari ini kita ya pendahuluan dulu ya, pengenalan dulu, dan Ustadz tadi sudah mulai dari ya bagaimana menggali potensi awal pemahaman kalian tentang haji, dan tentunya perlu kita kembangkan untuk lebih dalam lagi pemahaman kita tentang haji dan umroh ini. Kemudian nanti kita akan pelajari pengertian ya dari haji dan umroh itu sendiri ya, baik secara bahasa maupun secara istilah syar'i, istilah syariat ya, apa itu haji, apa itu umroh. Kemudian hukumnya ya, apa hukumnya haji, apa hukumnya umroh ya, apa dalilnya yang menunjukkan ya kewajiban syariat ibadah haji ini dan umroh ini ya, dalil yang mendasari akan kewajiban haji ya, ini apa.
Kemudian syarat, ya, syarat-syaratnya apa? Syarat-syarat ya wajib haji, syarat-syarat wajib haji itu apa ya? Nah, syarat-syaratnya umroh apa ya? Dan kemudian kewajiban-kewajiban haji yang harus dilakukan oleh ya kaum muslimin atau para hujat ya, para ya kaum muslimin yang melaksanakan haji ataupun muktamir ya, orang yang umroh ya, itu apa ya, kewajiban-kewajiban yang enggak boleh ditinggalkan ya. Dan kalau meninggalkan apa konsekuensinya, nanti akan kita baca. Kemudian keutamaannya apa, keutamaan haji itu ya, dan apa keutamaan umroh ya, yang ini bisa memotivasi kita ya untuk menjalankan ibadah itu dengan ya semangat, karena di sana mengandung keutamaan yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian juga tidak kalah pentingnya kita harus tahu ya rukun-rukun yang harus dilaksanakan ketika melaksanakan haji dan umroh. Dan konsekuensinya meninggalkan rukun ya itu apa? Kita akan pelajari nanti ya di bab rukun-rukun ini. Kemudian juga harus tahu mikot. Apa itu mikot ya? Mikot, ada mikot makani, ada mikot zamani ya. Mikot ya sebuah batasan. Kalau zamani itu tentang waktu, batasan waktu, kapan waktunya melaksanakan haji, kapan waktunya melaksanakan umroh. Ada mikot makani itu tempat ya. Mulai dari mana ya kita berikhram ya, mulai dari mana kita memulai niat untuk menjalankan ibadah itu, di mana saja kita boleh menjalankan itu ya, tempat-tempat mana yang telah ditentukan syariat untuk memulai melaksanakan umroh atau haji itu ya, nanti akan kita pelajari ya. Kemudian juga bagaimana kita memeragakan ya tata cara manasik haji dan umroh. Itulah anak-anak sekalian yang akan kita pelajari pada semester ini ya. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, bahwa tempat-tempat yang kita gunakan untuk menjalankan ibadah haji ini ya tidak terlepas ya dari perjalanan ya nenek moyang kita ya, sejak dari Nabi Adam alaihissalam ya. Nanti kita akan ketemu di padang Arafah, itu ada namanya Jabal Rahmah ya. Nah, di mana Nabi Adam ceritanya bagaimana, Nak? Nabi Adam ceritanya bagaimana? Itu habis Hawa habis makan buah kuldi terus diturunkan ke bumi. Terus dia setelah bertahun-tahun berkelana saling mencari terus ketemu di Jabal Uhud. Iya ini ya. Ini. Diturunkan bersama-sama apa terpisah? Terpisah, Ustaz. Terpisah. Saling mencari terpisah bertahun-tahun ya, nggak ketemu ya. Nabi Adam ya sambil menangis ya bertobat ya, mengakui kesalahannya ya, dilarang untuk makan buah kuldi ya, ternyata karena godaan iblis ya, digoda oleh iblis, setan, kemudian tergoda dan Allah turunkan ya, diberi sanksi untuk diturunkan ke dunia dengan terpisah dengan istrinya. Oh, bertahun-tahun sendirian, nggak ada tetangga, nggak ada teman ya, karena dia adalah orang yang pertama ya, nggak ada siapa-siapa ya, dia lah sendirian turun ya di bumi yang luasnya luar biasa ini ya, dan terpisah dengan istrinya, sehingga beliau selalu berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Siapa tahu doanya Nabi Adam bagaimana? Nggak tahu, Ustaz. Ya, kita sering membacanya sebetulnya ya. Kita sudah sering membacanya. Apa itu? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khosirin. Terus Nabi Adam ini membaca, Robbana ya Allah Tuhan kami, Dolamna, kami telah mendolimi angfusana terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, ya, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khosirin, sungguh kami termasuk orang yang rugi. Ya Allah, ampuni kesalahan kami, ampuni kezaliman kami terhadap diri kami sendiri, ya, menganiaya diri kami sendiri dengan makan buah kulti. Ya Allah, ampuni perbuatan kesalahan-kesalahan gitu. Aduh, Nabi Adam selalu berdoa sambil menangis, ya, mengingat dosa-dosanya, mohon ampun kepada Allah, ya. Ya. Hafal enggak doanya? Coba. Ayo sama-sama. Robbana Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir wa illam taghfir lana lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya, ini baik sekali untuk selalu dibaca anak-anak, ya, di penghujung sholat kita. Setelah kita selesai melaksanakan sholat, setelah zikir, kita baca doa ini, ya. Ini doanya kakek moyang kita, ya, Nabi Adam. Dan ini sangat baik sekali untuk kita baca, ya, karena namanya kullu bani Adam khotoun, sebagaimana bapak moyangnya Nabi Adam berbuat salah. Maka Rasulullah menyampaikan kullu bani Adam khotoun, setiap anak Adam, keturunan Adam, ya, manusia ini pasti memiliki salah, ya, wa khairul khoto'i at-tawwabun, ya, dan telah dicontohkan oleh Nabi Adam, sebaik-baik orang yang bersalah at-tawwabun, ya, orang yang mau bertobat. Nabi Adam diterima enggak tobatnya? Namun ada hal menarik yang kita ulik dari keduanya. Nabi Adam diterima enggak tobatnya? Diterima. Ya. Diterima, Ya, Nabi Adam diterima tobatnya, ya. Allah itu Maha Pengampun, ya. Mengampuni orang yang mau minta ampun kepada Allah. Maka jangan sombong kalau salah, ya, mengakui kesalahannya dan segera minta maaf, segera bertaubat dan memperbaiki diri, ya. Itu adabnya bagi orang yang punya kesalahan. Kalau kita punya salah kepada sesama, ya jangan sombong dan jangan malu untuk meminta maaf. Ya, sombong kok mau, ya, saya lebih besar, saya lebih tahu, itu sombong namanya, ya. Atau malu, ya, tidak mau minta maaf, harus minta maaf, ya. Punya pada orang tua, minta maaf pada orang tua. Salah tawaduan kita untuk meminta maaf, Allah akan angkat derajat kita. Man tawaddu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang bersikap tawadu, ya, rendah hati, ya, mau meminta maaf, ya, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan, ya, kemudian kita, ya, mencari 1000 alasan untuk bisa menutupi kesalahan kita. Janganlah, ya. Salah ya salah, kita harus akui, kita sadari, dan kita tuh berjanji memperbaiki dari kesalahan-kesalahan kita itu, ya. Itulah yang baik yang telah dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam sebagai kakek moyang kita, nenek moyang kita, ya. Sikap yang baik yang harus kita teladani bagi orang yang bersalah adalah bertaubat, mohon maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaih, maka Allah mengampuni, ya, menerima tobatnya Nabi Adam alaihissalam, dan kemudian dipertemukanlah Take me home.
to the place. Ya, bukit kasih sayang, ya, bukit kasih sayang, ya. Ya, bukitnya, gunungnya tinggi enggak, ya? Enggak terlalu tinggi, ya. Ustadz ya bisa naik sampai puncak, enggak terlalu tinggi, ya. Kalau di Timur Tengah itu namanya Gunung Jabal, ya, gunung ya. Enggak seperti ya Gunung Semeru, ya, enggak seperti gunung Jabal Semeru. Ya. Iya. Jabal Semeru, ya. Gunung Lawu, ya, tinggi. Ya. Gunung Arjuno, ya, Gunung enggak. Halo Ustaz. Halo. Kok nggak ada suara Ustaznya? Wah. Dot. Ustaz ya. Oh, oke. Baik, maaf anak-anak, ada gangguan jaringan tadi, ya. Nge-lag, ya. Terputus, ya. Iya, monggo Ustaz. Barusan, ya. Ya, tadi terputus, ya. Jadi itu ya, anak-anak, ini Nabi Adam memberikan contoh yang terbaik. Apa contoh terbaiknya? Apa, nak? Apa Ustaz? Contoh kebaikan. Tadi kan putus-putus, Ustaz. Contoh kebaikan. Ya? Tadi kan putus-putus. Putus suaranya. Tadi putus-putus. Mungkin Ustaz pas jelasin bagian ini. Oh, tadi nggak kedengaran, ya. Jadi Iya. Nabi Adam memberikan contoh yang suaranya kedengaran nggak, Ustaz? Suara Ustaz kedengaran nggak ini? Putus, Ustaz. Apa? Halo. Sudah dengar? Halo. Iya, Ustaz. Oh, karena suaranya. Ada, Ustaz. Oh, gitu. Iya, Ustaz. Baik. Sudah jelas suaranya? Sudah jelas? Sudah? Sudah, Ustaz, tapi baik. Sedikit putus-putus. Ada putus-putusnya tapi sudah ya? lebih jelas. Oh, gitu. Ya, sinyalnya yang mungkin kurang normal, ya. Baik, jadi contoh yang baik, ya, yang sudah di Nabiullah Adam alaihissalam adalah ketika kita bersalah, ya, ketika kita berdosa, yaitu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui, menyadari kesalahan dan segera minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang harus kita ikuti, ya. Jadi kalau salah ya salah, ya, harus mengakui kesalahan, ya, dan menyadari dan berjanji tidak melanggar lagi, tidak melakukan kesalahan lagi, dan memperbaiki, ya, perbuatannya. Kemudian anak-anak, ya, ketika melaksanakan haji, ya, tidak terlepas dari perjalanan Nabi Ibrahim dan keluarganya.
melaksanakan ya ibadah itu dengan di kota suci ya, di kota Mekah itu ya adalah sebuah lembah yang dimana Nabi Ibrahim kan sebagian keluarganya di situ yang dulu dinamakan Bakkah ya. Dan Allah ya memerintahkan ya, sejak Nabi Adam itu ya untuk membangun sebuah rumah ibadah ya. Awalu baiti wudi'a linnas alladzi bi Bakkata ya. Pertama kali rumah yang dibangun ya untuk ibadah kepada Allah ya adalah yang di Bakkah, di lembah Bakkah, yaitu Baitullah ya. Ka'bah itu dan Nabi Ibrahim menempatkan keluarganya itu di lembah Bakkah itu di dekat Ka'bah yang dulu dibangun sejak Nabi Adam dan sudah karena terkena banjir Nabi Nuh itu ya sudah ya semuanya hancur. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim ya untuk meninggikan bangunan Ka'bah itu. Jadi Nabi Ibrahim tidak memulai dari awal, sudah ada pondasi sejak awal ya. Oh, berarti itu sudah itu nggak dibuat ulang, Tat? Enggak membuat, tapi sudah ada pondasi. Sebetulnya itu dulu sejak Nabi Adam sudah dibangun Ka'bah itu ya di situ. Maka Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang sudah ya berantakan itu. Jadi ini memang sampai sekarang ya. itu belum direnovasi lagi. Maksudnya batu-batu Oh, kalau renovasi sudah berkali-kali ya. Bahkan yang sekarang batunya itu loh, batu batanya itu loh, Tat. Diganti nggak, Tat? Oh, sudah berganti ya. Sudah berganti ya periode sudah pernah kena banjir lagi ya. Rasulullah ya, zaman Rasulullah itu sudah pernah kena banjir juga. Ya, pernah kena banjir juga zaman Rasulullah masih belum diangkat menjadi nabi dan rasul, pernah banjir itu apa namanya? Sudah roboh juga namanya Baitullah itu ya. Kemudian di situ ya para pembesar suku ya mereka juga mengumpulkan dana kan dia di sana dari masih dipakai buat berhala ya, Tat ya. Lah itu ya. Dan sekarang kita kenal ada di situ Hijr Ismail. Kenapa kok ada Hijr Ismail di situ? Ternyata itu sebenarnya adalah merupakan bagian daripada Ka'bah karena kekurangan dana ketika membangun kembali Ka'bah setelah kena banjir itu, maka dibangun ya tidak sampai utuh ya. Kemudian disisakan sebagian itu cuman ya setengah bangunan. Jadi ya kayak pagar begitu. Dan itu dinamakan Hijr Ismail dan itu merupakan bagian dari Ka'bah ya. Jadi sudah berkali-kali dibangun ya. Dulu Nabi Adam membangunnya, kemudian ketika zamannya Nabi Nuh kena banjir sudah hancur lagi ya. Nanti pas zamannya Nabi Ibrahim Allah merintahkan untuk bangun, ya dibangun di situ ya. Jadi sejak awal sudah memang ditentukan, disitulah Ka'bah ya, Baitullah itu dibangun ya, diperintahkan oleh Allah langsung ya. Dan sampai sekarang ya kita ya juga beribadah di situ ya. Nabi Ibrahim menempatkan sebagian keluarganya, yaitu ketika Nabi Ismail lahir ya masih bayi ya, oleh Allah perintahkan ya untuk dihijrahkan, yaitu di sebuah lembah yang dinamakan lembah Bakkah yang kemudian sekarang dikenal dengan kota Makkah yang dulu namanya Bakkah ya. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, sungguhnya aku menempatkan sebagian keluargaku biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang sangat tandus, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di situ ya. Tidak ada air ya, luar biasa, ini tantangan yang berat ya. Baru lahir
Halo, tes. I think the is Halo. Halo. Walah, tak connection sakano problem. aku sing putus. Iya, Tak tadi sakano saya aku juga sing sempat putus. menyangka saya yang terputus. Ternyata Ustadznya yang ada connection problem. Mohon maaf kok putus-putus terus ya ini jaringannya ya. Ustadz. Ya, ya waktunya Mungkin juga cuacanya tinggal lagi sedikit mendung, ya. Ustaz. Mungkin lagi juga mendung, ya. Tapi masih setia ya mengikuti Ustadz ya. Alhamdulillah saya masih Setia, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya masih setia ya walaupun putus-putus ya putus nyambung ya. Ya, masih setia mengikuti Ustadz. Alhamdulillah. Baik anak-anak ya sekarang waktunya sedikit ya kami Ustadz akan persingkat ya. Jadi begitu ya Nabi Ibrahim yang menempatkan sebagian keluarganya dan didoakan, ya Allah, aku menempatkan sebagian keluarga aku di lembah nggak ada tanaman, lembah yang tandus ya di dekat rumahmu yang dimuliakan. Robbana liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan sholat, agar mereka menegakkan ibadah padamu. Ya, itu di lembah Bakah yang sekarang dikenal dengan kota Mekah, yang di situ ada Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram ada bangunan Ka'bah atau Baitullah yang orang haji harus melaksanakan tawaf di situ mengelilingi Ka'bah. Yang umroh juga harus tawaf di situ ya, mengelilingi Ka'bah. Kemudian juga bagaimana upaya istri Nabi Ibrahim yaitu Ibu Hajar ya, ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di lembah yang tidak ada tanaman, nggak ada air di situ ya, menghadapi sulitnya kehidupan, dia sendiri haus, anaknya menangis minta ya air susu, sudah tidak keluar ya karena kurang minum, maka berusaha lari ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwa, bolak-balik lagi, yang ditemui hanya fata morgana. Sepertinya ada air yang mengalir, ternyata nggak ada, hanya fata morgana, hanya ilusi saja karena panasnya ya, teriknya matahari yang luar biasa di bebatuan itu seperti ada airnya. Usahanya sekuat tenaga sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keajaiban. Ternyata air yang dicarinya itu di mana munculnya anak-anak? Di mana munculnya air itu? Di kaki bayinya ya, bayi Ismail. Oh iya ya, bisa itu dibuka ya. Tapi ini waktunya sedikit ya, Ustaz, singkat aja. Kemudian juga ketika Nabi Ismail tumbuh ya menjadi remaja, sudah bisa membantu orang tuanya ya, diajak sama-sama membangun Ka'bah. Jadi yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim dibantu oleh anaknya yang bernama siapa? Ismail ya, Nabi Ismail. Dan kemudian Allah memerintahkan untuk dikorbankan itu ya, Nabi Ismail yang sangat baik, yang sangat soleh, yang sangat dicintai itu suruh korbankan oleh Allah. Allah ingin menguji sekali lagi kepada Nabi Ibrahim yang akan ketaatan, ketakwaannya Nabi Ibrahim kepada Allah. Cintanya kepada anak apakah melebihi cintanya kepada Allah? Maka diuji oleh Allah, suruh menyembelih ya, kecintaan terhadap anak, kecintaan terhadap dunianya itu. Dan luluslah Nabi Ibrahim. Ternyata beliau melaksanakan itu dengan baik. Walaupun di tengah perjalanan diganggu oleh iblis, diganggu oleh setan, ya, diolok-olok, ya, dihina, tapi tetap dihalau oleh beliau, dilempari batu itu. Yang sampai sekarang, ya, kalau kita melaksanakan haji, ya, ada kewajiban untuk melempar jumroh. Ada 3 tempat jumroh itu yang menandakan dulu proses ya korban Nabi Ismail itu dihadang oleh iblis, oleh setan yang harus dihalau. Jangan dituruti bisikan setan.
bisikan iblis itu harus diperangi. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya, jadi kita ketika melaksanakan ibadah merasakan betapa ya sejarah ya perjuangan Nabi Ibrahim untuk mempertahankan keimanan. Ya, kemudian Nana ya, kita akan menjalankan ibadah ya suci, memakai pakaian ihram ya, dan melafalkan talbiyah menandakan bahwa kita datang memang untuk memenuhi panggilan Allah. Labaik Allahumma labaik. Labaik Allah. Labaik labaik la syarika lak labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itulah anak-anak ya. Puncaknya Ustaz. Bahwa ya. Ya, mohon maaf Ustaz. Oh, waktunya udah habis ya? Iya. Waktunya udah. Oh iya. Ya, mohon maaf anak-anak sekalian Ya, ya, saya kira itu ya pertemuan kita. Ya, mohon maaf ini masuk pada materi selanjutnya, harusnya sudah Ustadznya sudah masuk belum ini? Setelah ini apa pelajarannya? Al-Qur'an Ustaz. Al-Qur'an Ustaz. Ya. Baik, mohon maaf ya atas kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Allahumma rabbana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi